Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua yang diberkati Tuhan. Puji dan syukur kita persembahkan kepadanya. Oleh karena anugerahnya kita ada sebagaimana ada pagi ini. Itu yang membawa kita untuk mendengarkan firman-Nya pagi ini. Berbahagialah kita semua di mana saja berada, yang bersama-sama dalam persekutuan melalui renungan pagi ini. Namun sebelum itu mari kita berdoa. Betapa bahagianya kami untuk bersyukur kepada Tuhan pagi ini, oleh karena Tuhan berkenan kepada kami hari yang baru, bulan baru, Maret tanggal 1 Maret 2022. Terima kasih Tuhan, dan ini yang membuat kami dan menggerakkan hati kami untuk bersyukur kepadamu, mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Sekarang kami akan membaca, kuasailah kami dengan kuasa Roh Kudus, dan ampunilah kami, sebab kami berdatang kepadamu hanya dalam anak-Mu Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara, bacaan kita pada pagi ini Kisah Para Rasul 7 ayat 30-34. Di bawah penekanan ia mendatangimu. Mari kita mendengarkan firman Allah. Kisah 7 ayat 30-34. Firman Tuhan, dan sesudah 40 tahun tampaklah kepadanya seorang malaikat di padang gurun Gunung Sinai di dalam nyala api yang keluar dari semak duri. Musa heran tentang penglihatan itu. Dan ketika ia pergi ke situ untuk melihat dari dekat, datanglah suara Tuhan kepadanya. Akulah Allah nenek moyangmu, Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Maka gemetarlah Musa dan ia tidak berani lagi melihatnya. Lalu firman Allah kepadanya, tanggalkanlah kasutmu dari kakimu, sebab tempat di mana engkau berdiri itu adalah tanah yang kudus. Aku telah memperlihatkan dengan sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir, dan aku telah mendengar keluh kesah mereka, dan aku telah turun untuk melepaskan mereka. Karena itu marilah engkau akan kuutus ke tanah Mesir. Amin. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, berbahagialah kita yang mendengar firman Allah dan memeliharanya. Ia mendatangimu, tema kita pagi ini. Saudara-saudara yang kekasih, sungguh merupakan kebahagiaan jika Allah mendatangi kita, manusia yang berdosa. Sesuatu yang luar biasa bagi kita. Dan ini hal yang sangat penting. Allah mau menyatakan kuasa-Nya kepada kita manusia, agar kita selalu setia kepadanya. Dan jika Allah mendatangi kita, maka Allah sangat menyayangi kita, agar kita mengenalnya dan percaya dan melakukan kehendak-Nya. Allah menyatakan diri-Nya kepada kita seperti halnya kepada Musa dalam keadaan kita saat ini, untuk menyatakan diri-Nya yang kudus dan mulia, yang tidak terhampiri oleh manusia karena dosa dan kesalahan, pelanggaran manusia. Tetapi karena anugerah-Nya, Ia mengasihi kita
Sehingga dengan cara itulah kita dapat mengerti kehendak-Nya. Dan apa yang dirasakan Musa sesungguhnya adalah bahagian dari kehidupan kita. Bahwa kita sedang berada dalam perjalanan menuju Yerusalem baru. Dan itu kita upayakan dan Allah mau menyatakan itu dalam perjalanan hidup kita supaya kita terus memberitakan firman Allah. Jangan putus dengan persoalan-persoalan yang menghimpit kita ketika kita dipercayakan untuk menyatakan kehendak Allah dalam kehidupan ini. Sebagaimana yang dikatakan Allah kepada Musa. Dan Allah menyatakan bahwa akulah nenek moyang, akulah Allah nenek moyangmu, Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Maka gemetarlah Musa dan ia tidak berani lagi melihatnya. Lalu firman Allah kepadanya, tanggalkanlah kasutmu dari kakimu, sebab tempat di mana engkau berdiri itu adalah tanah yang kudus. Saudara-saudara, ini soal hati yang dimaksudkan supaya kita memahami apa kekudusan Allah yang menyatakan itu kepada kita, supaya kita sungguh-sungguh menyadari akan kelemahan dan dosa kita. Dan Allah mau membebaskan kita dari kesengsaraan umat Allah di tengah-tengah realitas kita setiap hari untuk menyatakan kehendak Allah. Seperti dikatakan ayat 34, aku telah memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir, dan aku telah mendengar keluh kesah mereka, dan aku telah turun untuk melepaskan mereka. Karena itulah marilah engkau akan utus ke tanah Mesir. Nah saudara-saudara, realitas kehidupan kita saat ini, banyak orang terbelenggu dengan persoalan-persoalan dunia. Persoalan tugas dan panggilan yang kadang tidak jelas kita mau melakukan apa di hadapan Tuhan yang sesungguhnya. Mungkin itu terjadi di tengah keluarga kita, di tengah masyarakat kita, di tengah-tengah tetangga kita. Bagaimana kita memberitakan dengan gaya hidup kita yang sekarang ini tidak jelas, bahwa sungguhkah kita orang percaya yang sehari-hari harus menampakkan kepercayaan itu di tengah-tengah masyarakat. Nah kadang-kadang ini yang membuat tidak jelas bagi kita. Karena itu saudara-saudara, sebagai pengikut Kristus, sebagai orang yang percaya, perjalanan kita adalah perjalanan iman, perjalanan karena kasih karunia Allah yang ada pada kita untuk kita nyatakan dalam hidup kita sehari-hari, agar kita berbeda dengan orang yang percaya, setengah percaya, antara ya dan tidak. Nah sekarang kita harus menjadi orang yang sungguh-sungguh diutus Allah ke dalam dunia untuk memberitakan kepada dunia dalam kondisinya yang nyata ini. Saudara-saudara, mari setiap hari kita bertarung kehidupan ini dan kita ingat bahwa ada pesan dari Allah. Kita diutus di tengah-tengah kehidupan yang nyata ini untuk memperbaiki apa yang salah dan apa yang benar yang harus kita lakukan dalam hidup. Di dalam Kristus Allah telah mengutus kita. Di dalam Kristus Allah menganugerahkan kita Roh Kudus untuk hidup dalam kehidupan yang dipimpin oleh Roh itu. Terpujilah Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, tolonglah kami, hampirilah dan dampingilah kami untuk menyatakan apa kehendak-Mu, sebagaimana Engkau mengutus kami menjadi orang yang telah menerima Kristus Yesus
orang yang dipilih oleh Allah sendiri. Dan Allah sendiri menghampiri kami manusia yang berdosa, manusia penuh dengan pelanggaran dan kesalahan kami. Terima kasih Tuhan, Engkau hadir pada pagi ini, mendatangi kehidupan kami. Pagi untuk berdoa, pagi untuk mendengar firman Tuhan, pagi untuk melakukan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ampuni kami dalam Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Selamat bekerja, selamat beraktivitas, bahwa Allah datang menghampiri kita untuk menyatakan kehendak-Nya. Haleluya.